Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang batik. Kalian pasti sudah pernah mendengar tentang batik, bukan? Nah, sebagai salah satu warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia, batik bukan hanya sekedar kain bermotif indah, tetapi juga mencerminkan keragaman dan kekayaan budaya Indonesia. Jadi dalam video kali ini kita akan mengenal lebih dekat tentang sejarah batik, berbagai jenis batik, dan makna di balik motif-motifnya. Oke adik-adik, jadi yang pertama kita akan membahas sejarah batik. Meskipun asal-usul batik tidak diketahui secara pasti, bukti sejarah menunjukkan bahwa batik telah dipraktikkan sejak Kerajaan Majapahit. Batik dulunya dikenal sebagai kain bermotif yang digunakan oleh kaum bangsawan dan istana. Tema-tema dasarnya biasanya dipengaruhi oleh unsur-unsur alam sekitar, termasuk flora dan satwa liar. Asal-usul nama batik berasal dari bahasa Jawa, yaitu ambah, yang berarti tulis, dan nitik yang berarti titik. Jika digabungkan, maka artinya adalah menulis dengan lilin. Hal ini sesuai dengan bagaimana proses pembuatan batik berlangsung, yaitu di atas sebuah kain menggunakan canting yang ujungnya berukuran kecil, sehingga memberikan kesan orang sedang menulis titik-titik. Zat yang digunakan dalam proses membatik adalah lilin atau disebut juga malam. Setelah motif batik digambar menggunakan lilin, kain akan diberi warna melalui proses pencelupan. Setelah itu lilin akan dihilangkan dengan cara direbus menggunakan air panas. Jenis kain yang umum di Indonesia adalah batik, yang dibuat dengan cara menoreh atau melukis kain dengan lilin. Tema yang dihasilkan memiliki makna filosofis yang mendalam dan sangat beragam. Salah satu warisan budaya Indonesia adalah batik yang dibuat melalui proses yang rumit dan kreatif. Berikut ragam batik. Yang pertama itu batik Sogan. Batik Sogan ini berasal dari daerah Solo dan Yogyakarta yang warna utamanya adalah coklat keemasan yang dihasilkan dari proses pencelupan dengan pewarna alami, dengan motif lengkungan maupun garis dan memiliki aksen bunga. Yang kedua yaitu batik Megabendung. Batik ini berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Motifnya menampilkan gambar megamendung atau awan besar dengan warna dominan biru. Dan yang ketiga yaitu batik Tujuh Rupa. Batik Tujuh Rupa ini berasal dari Pekalongan, ciri khas berupa 7 warna dengan motif flora dan fauna. Selanjutnya, adapun jenis-jenis batik. Yang pertama yaitu batik tulis. Batik tulis ini adalah batik yang dibuat dengan cara menulis atau menggambar motif batik menggunakan canting atau alat semacam pena yang berisi malam cair. Yang kedua yaitu batik cap. Batik ini yaitu dibuat dengan cara mencetak motif batik menggunakan cap atau stempel yang terbuat dari tembaga. Yang ketiga yaitu batik printing. Batik printing ini adalah batik yang dibuat dengan cara mencetak motif batik menggunakan mesin cetak. Berikut proses pembuatan batik. Yang pertama yaitu nyantul. Meja batik adalah rangka kayu tempat bahan yang belum diputihkan untuk dibatik direntangkan. Peregangan ini bertujuan untuk meratakan kain dan mempercepat proses canting. Yang kedua itu nyanting. Fase terpenting adalah sekarang, canting adalah alat yang digunakan oleh seniman batik, yaitu perajin yang membuat desain pada kain dengan teknik batik. Ujung logam berlubang dan wadah berisi lilin membentuk canting. Selanjutnya itu mengaukan. Setelah itu, kain yang dicanting direbus dalam air mendidih. Panas air akan melelehkan lilin membuatnya melekat kuat pada kain.
alga dan tumbuh sering digunakan, namun pewarna sintesis dapat digunakan untuk mendapatkan warna yang lebih beragam. Selanjutnya yaitu melorot. Lilin pada kain harus dihilangkan setelah proses pewarnaan selesai. Kami menyebut prosedur ini sebagai melorot untuk melelehkan lilin. Kain direbus dalam air panas sekali lagi. Dan yang terakhir yaitu memotong. Pada fase terakhir ini disebut memotong. Perebusan kimia digunakan untuk menghilangkan sisa-sisa lilin dari tekstil dan menyeimbangkan warnanya. Pembuatan batik. Lalu, kira-kira bagaimana ya proses pembuatan batiknya? Untuk menghasilkan batik yang berkualitas, ternyata membutuhkan proses yang panjang loh. Pertama, kita perlu membuat pola batik lengkap di atas kertas. Kedua, pola yang telah dibuat kemudian disalin dari kertas ke kain dengan menggunakan canting. Ketiga, lekatkan malam atau lilin sesuai dengan pola yang telah dibuat di kain. Nah, yang keempat, warna mulai diberikan pada bagian-bagian tertentu. Kelima, bagian yang sudah dicolet atau diberi warna ditutup kembali dengan malam. Selanjutnya, bagian pola yang tidak perlu diwarnai ditutup dengan malam. Setelah itu, kain diwarnai secara menyeluruh dengan pewarna. Kemudian, sisa malam diluruhkan dengan cara merendam kain di dalam air mendidih. Proses ini dilakukan hingga semua malam luruh. Setelah batik melalui proses ngelorot, selanjutnya kain batik dikeringkan. Setelah kering, kain batik siap untuk digunakan. Yaitu dengan cara menjadikan konsumen yang cerdas, mendukung pengrajin batik lokal, mengenalkan batik kepada generasi muda, dan menggunakan batik dalam berbagai kesempatan. Jadi batik merupakan warisan budaya yang sangat berharga. Dengan mempelajari batik, kita turut melestarikan warisan budaya bangsa ini sekaligus menambah wawasan. Mari bersama-sama melestarikan dan memajukan batik agar tetap menjadi kebanggaan nasional Indonesia. Melalui proses yang panjang dengan penuh ketelitian, batik tidak hanya sekedar kain, tetapi juga sebuah karya seni yang menyimpan cerita, nilai, dan tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap motif dan corak batik mencerminkan kekayaan budaya, keanekaragaman etnis, serta kearifan lokal yang ada di seluruh pelosok tanah air. Dengan semakin berkembangnya zaman, batik terus beradaptasi dan berinovasi, menjadikannya relevan di era modern ini. Peran serta kita sebagai generasi penerus adalah menjaga, melestarikan, dan mempromosikan